وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita sudah sampai di halaman kelima sekarang. Sudah selesai kemarin. Halaman yang keempat tentang syurut wujubi siyami Ramadan, syarat wajibnya puasa Ramadan. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah al-mas'alatu sadisatu thubuti dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'ihi. Yang pertama yaitu penetapan masuknya bulan Ramadan dan bagaimana penetapan berlalunya bulan Ramadan. Nah, kapan kita mulai berpuasa dan kapan kita berhari raya, gitu ya. Kemudian ada permasalahan tambahan, dan yang akan kita bahas adalah al-a'zar al-mubihah lil fitri wal muftirat, ya. Uzur-uzur yang memperbolehkan seseorang untuk berbuka, tidak berpuasa. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, ya, pembahasan yang sering diulang, ditanyakan, yaitu masalah penentuan awal Ramadan. Ya. Kita baca dulu, baru kita lihat yang terjadi di Indonesia. Ya. Di sini sebutkan yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Bahwasanya penetapan masuknya bulan Ramadan itu dengan ru'yah, ya, masdar dari kata yara, melihat al-hilal. Al-hilal itu adalah bulan sabit, ya, bentuk kecilnya. Binafsihi, baik itu secara langsung, atau bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau dengan kesaksian orang lain bahwasanya dia melihatnya. Bisa kita yang melihatnya, atau ada orang lain yang dia itu bersaksi, saya sudah melihat hilal, ya. Au ikhbarihi bidzalika, atau ada kabar dia dengar, jadi dia nggak lihat, nggak juga dekat, nggak ada juga yang bersaksi, tapi ada yang mengabarkan bahwasanya dia sudah melihat hilal. Fa idza syahida muslimun adlun, ya, kalau misalkan yang bersaksi itu adalah seorang muslim yang adil di sini maksudnya adalah dia itu bagus agamanya, jujur, gitu ya. Bi ru'yati hilal Ramadan, bahwasanya dia sudah melihat hilal bulan Ramadan. Sabata bi hadhihi syahadah, maka cukup dengan kesaksian ini dukhuli syahri Ramadan, masuknya bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Faman syahida di sini sebutkan barang siapa yang melihat langsung bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa, langsung fi'il amrnya, ya. Ini dari Al-Qur'annya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya maka puasalah, melihat hilal. Wali hadis Ibnu Umar, kemudian ada hadisnya Ibnu Umar, kalau di sini masih pakai domir, ya, masih bisa jadi kembali kemana gitu, ya, tapi di sini hadisnya Ibnu Umar disebutkan dengan jelas, ya. Radhiyallahu anhu ma akhbartu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu, ya. Aku mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya aku melihat hilal bulan Ramadan, maka beliau pun berpuasa. Wa amaron nas bisiyamihi, kemudian beliau juga memerintahkan para sahabat yang lainnya untuk berpuasa. Jadi di sini yang pertama itu Nabi SAW, kalau kalian melihat hilal, puasalah. Kemudian di sini ada Ibnu Umar, dia mengatakan bahwasanya dia melihat, ya, hilal Ramadan, maka Nabi SAW langsung berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa juga. Kemudian
Ini kalau dia melihatnya. Fa in lam yaral hilal, kalau misalkan hilal itu tidak terlihat, tidak mampu dilihat, ya, tidak ada yang melihatnya. Aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, atau tidak ada yang bersaksi bahwasanya dia melihat hilal tersebut, wajaba, maka solusinya adalah wajib ikmali iddati Sya'ban 30 yauman, maka harus digenapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya, ikmal, jadi cukupkan, disempurnakan iddah bilangan Sya'ban 30 hari. Wala yasbut dukhulu syahri Ramadan asy-syahr bi ghairi hadzaini amrayni. Kemudian di sini diperjelas bahwasanya tidak ada yang bisa menetapkan masuknya bulan Ramadan kecuali dengan dua cara ini. Yang pertama itu ru'yah, melihat hilal. Kalau nggak kelihatan, dicukupkan 30 hari bulan Sya'ban tersebut. Au itma ru'yatul hilal, yang pertama adalah melihat hilal. Au itmam Sya'ban 30 yauman. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah, artinya berhari rayalah dengan melihat hilal juga. Ya. Fa'in gubiya, di sini ya, padahal di dalam hadis yang lain gumma. Ya, kalau misalkan gelap, tertutup, alaikum, kepada kalian, artinya hilal itu nggak bisa terlihat, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka genapkanlah bilangan atau hari Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Wa yasbut inqidha'u Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal. Begitu juga ditetapkan berlalunya bulan Ramadan dengan terlihatnya hilal bulan Syawal, bi syahadati muslimaini adlaini, dengan kesaksian dua orang muslim yang adil. Fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmali iddat Ramadan 30 yauman. Kalau misalkan ru'yah itu tidak bisa dilihat, maka disempurnakan 30 hari bulan Ramadan itu. Ini yang nas, yang secara konteks, yang di baik itu dari Al-Quran, dari hadis itu dua, dengan cara melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, di Indonesia itu dia ada tambahannya, di mana bisa menggunakan hisab. Mungkin di antara kita yang bertanya, kenapa tidak seperti ini, tidak menggunakan ru'yah seperti yang ada di bahasan ini. Di sini ada Al-Quran, ada hadisnya. Kenapa di sini tidak disebutkan hisab? Seperti yang di Indonesia, di mana hisab seperti yang digunakan oleh Muhammadiyah, bahkan mereka sudah menentukan ya, bahwasanya puasa itu hari Senin 11 April. Sudah ditentukan dari sekarang dengan 11 Maret 11 Maret ya, besok. Ya, sudah ditentukan dari sekarang, dan metodenya adalah metode hisab hitungan. Metode hisab hitungan gitu ya. Nah, bagaimana dengan hal itu? Dan itulah yang membuat kadang-kadang berbeda gitu ya. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Ya. Nah, apakah mereka juga punya dalil dasar gitu? Tentunya iya. Ya, Muhammadiyah, yang kita tahu dia adalah komunitas besar, dan dia juga punya punya pendapat yang kuat yang masalah menggunakan metode hisab, walaupun tidak disebutkan di sini karena di Saudi dia menggunakan hilal ru'yah, tidak menggunakan hisab di Saudi. Ya, tidak menerima istilahnya itu, kalau di sana itu dia tunggal, intinya tidak ada oposisinya kalau di Saudi. Ya, tidak ada oposisinya, dia penguasa tunggal. Begitu juga dengan metode-metodenya itu tunggal. Ya, pakai metode satu, dia menggunakan boleh ini boleh ini enggak.
tapi semuanya pakai ini gitu ya. Nah, begitu juga dengan masalah mazhab, mereka menetapkan satu, ya Hambali gitu ya di sana. Walaupun bisa gitu, tapi semua menerapkan Hambali. Ya. Karena pernah di sebelumnya beda-beda, tapi ditetapkan untuk satu. Begitu juga dengan masalah ini. Nah, mengenai yang tadi masalah hisab yang tadi, pertama adalah dari hadis ini. Sebenarnya hadis yang kedua ini sumul liruyat ini hadis potongan. Ada hadis lengkapnya. Nah, itulah yang dikaji oleh orang-orang Muhammadiyah. Ya, dikaji hadis lengkapnya, tidak hanya mengambil potongannya saja. Kalau di sini hadis intinya saja yang dicantumkan di sini. Nah, kalau mereka kaji hadis lengkapnya, yaitu bahwasanya disebutkan di sana itu bahwasanya nahnu qaumun ummiyun, ya bahwasanya kita ini di zaman Nabi dulu itu kita ini adalah kaum yang masih buta huruf, ya, la naqra wa la naktub, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, wala nahsab, dan tidak juga bisa menghitung di zaman itu. Makanya dasarnya kenapa digunakan ru'yah, karena di zaman tersebut tidak ada metode hitungan, belum ada hitungan gitu ya, dan disebutkan bahwasanya saat ini nggak ada hitungan gitu ya, jadi kita gunakan tuh ru'yah, penglihatan. Dan di sana itu mudah, padang pasir gitu ya, bisa kita lihat gitu ya dulunya. Kayak kita ini kan ada pohon, ada apa gitu ya, makanya ketika matahari tenggelam itu langsung dilihat oleh Nabi kalau sudah tenggelam gitu ya, dan akhirnya buka puasa. Dan begitu juga dengan subuh, fajar itu langsung terlihat ya, karena padang pasir nggak seperti kita gitu ya, ada pohon, ada gunung ya, yang bisa membatasi penglihatan kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu di akhir hadis ini dia tidak hanya mengatakan fa'akmilu, tapi ada di dalam riwayat yang lain tuh faqduru. Dan faqduru artinya hitunglah. Kalau di sini fa'akmilu, sempurnakan. Tapi di lafaz yang lain sahih dia itu mengatakan faqduru lahu, hitunglah dia. Dan kata qadara di dalam bahasa Arab itu artinya ambillah bilangan yang sedikit. Makanya tidak disempurnakan ke 30, tetapi dicukupkan 29 hari kalau metode hisabnya. Jadi beda, kalau kita akhirkan dia ke 30, kalau ini diambil 29-nya. Sehingga kita temukan kadang-kadang Muhammadiyah duluan dia. Harusnya ada Pak bayar di sini ya, biar bisa kita diskusi gitu ya. Ya, didahulukan karena diambil bilangan yang sedikit. Pilihannya 39 ke 30, diambil bilangan yang sedikit yaitu 29. Ya. Pak Abbas kayaknya paham juga ya. Ada tukang ya. Tadi mau hadir cuman kecapean. Oh iya. So, ada bapak yang takmir kayaknya. Ada mau hadir tapi kecapean. Dan yang terakhir itu adalah dia metode kias juga. Kias dengan waktu sholat. Di mana waktu sholat zaman sekarang ini tidak menggunakan ru'yah, tapi hisab. Mana maksudnya? Kita sholat tidak melihat matahari, tapi kita menggunakan jam waktu kita pakai, hisab, hitungan. Jadi ketika subuh jam berapa, jam 4.40 misalkan, pakai waktu. Karya Muhammadiyah semua. Ya, enggak kita lihat enggak kita lihat fajar, apakah fajar itu benar-benar sudah terbit atau enggak. Begitu juga dengan waktu zuhur, kita nggak lihat zawal, pergeseran matahari dari posisi tengah, tapi kita pakai jam. Nah, dari sana mereka ambil bahwasanya efektifnya di zaman sekarang ini kita pakai hisab, gitu ya, nggak pakai ru'yah. Nah, itu diantara simpelnya kenapa mereka kokoh gitu ya untuk menggunakan hisab. Dan para ulama tidak ada yang seperti di zaman sekarang mentahzirnya gitu ya, mengatakan bahwa saya ini salah, karena ini bagian dari metode, bukan dari ibadah. Ini bukan metode, bukan berarti dia bid'ah gitu, enggak. Dia ini metode, cara gitu ya, bukan ibadah. Ya, jadi kita hitungan di sini bukan ibadah, tapi dia ini metode gitu ya. Makanya kalau kita baca di fatwa ya, baik itu Syekh bin Baz ya, beliau mengatakan
tidak ada masalah di sini. Nah, karena ini bagian dari metode penentuan, bukan masuk ke ranah ibadah, ya. Bukan masuk ke ranah ibadah. Ya. Akan tapi kebanyakan dari yang dikuatkan oleh ulama-ulama yang sekarang seperti Syekh Shalih Al Fauzan yang kita lihat sesuai dengan nas yang sharih gitu ya, kalau bahasanya itu ya. Kalau ada yang sharih yang jelas gitu ya, maka kita ambil dia daripada yang tafsir gitu, yang penjelasan gitu ya. Makanya digunakanlah di Saudi itu dengan metode ru'yah, dengan mengambil nas yang sharih. Yang sharih itu yang jelas gitu ya. Yang jelas. Itu yang seputar masalah penentuan Ramadan, dan kesimpulannya itu yang paling bagus yaitu kita mengikuti imam. Maksudnya itu mengikuti pemerintah. Ya, karena pemerintah itu dia menggunakan dua-duanya. Di Indonesia juga begitu. Dia ru'yah, dia hisab juga. Ya, jadi dia gabungkan dua-duanya. Ya, jadi kapan mereka mengumumkan, ketika pengumuman di Menteri Agama itu kalau kita lihat, mereka umumkan secara ru'yah begini, secara hisab begini. Kemudian ditentukanlah bahwasanya puasa itu hari ini. Ya, makanya Syekh Shalih Al Utsaimin menganjurkan kita, yang bisa dilihat nanti di YouTube, menganjurkan kita untuk mengikuti imam. Kenapa? Karena mereka punya alatnya untuk melihat itu, dan mereka punya ilmu untuk hisabnya. Dan mereka juga menunjuk orang-orang khusus gitu ya, nggak sembarangan gitu ya, untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita yang di sini yang tidak ngapa-ngapain gitu ya, nggak melihat juga, nggak punya program juga, nggak bisa hisab juga, maka kita ikuti pemerintah itu yang lebih selamat gitu ya. Nah, itu dia ringkasannya. Insya Allah jelas, insya Allah ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Kemudian al-mas'alatus sabi'atu, ini juga sama pembahasan sering ditanyakan juga ini dan berbeda-beda. Masalah waktu niyah, waktu berniat fi shaumi, di dalam berpuasa, wa hukmuha, dan hukumnya. Wa hukmuha, dan hukumnya gitu ya. Yajibu 'ala shaim, di sini diawali langsung dengan kata yajibu, wajib. 'Ala shaim, bagi orang yang berpuasa, an yanwiyasyam, untuk berniat berpuasa. Wahya ruknun min arkanihi, bahwasanya niat ini dia adalah rukun, harus ada di dalam puasa tersebut. Kama madha, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap amalan, setiap ibadah itu harus ada niatnya, dan kita akan mendapatkan balasan atau pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan, sesuai dengan niat kita. Artinya kalau nggak ada niat, nggak ada balasannya ya. Wa yanwiha minal laili bisyamil wajib, maka hendaknya dia berniat di malam, lail, di malamnya, untuk puasa yang wajib. Puasa yang wajib harus dia berniat dari malamnya. Kasawmi Ramadan, seperti puasa Ramadan, wal kafarah, wal qadha, wal nadhr, begitu dengan puasa kafarah, puasa ganti, dan puasa nazar. Walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidatin, walaupun sebelum fajar 1 detik saja, daqiqah wahid, 1 detik saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyam lahu. Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya tidak ada pahala puasa baginya. Yang nggak ada pahalanya. Faman nawa sauman fin nahar, kalau ada yang berniat puasa di siangnya, ya, walam yut'im syai'an, dan saat itu dia belum makan apapun. Sekarang ada di antara kita bangun tiba-tiba udah zuhur gitu ya, belum makan gitu.
belum makan, belum sesubuh juga. Ya. Dan mau puasa gitu ya, bagaimana? Lam yujzi'mu illa fi siyamit tatawwu. Maka disebutkan lam yujzi, tidak mendapatkan pahala. Ya. Illa siyam at-tatawwu, kecuali dalam puasa sunnah. Ya. Jadi kalau kita bertanya apakah puasanya sah? Sah. Karena ada orang yang kelolosan, nggak ada niat gitu ya. Mungkin tanya puasa sah, sah. Hanya saja nggak ada pahala. Sama saja berarti. Beda. Kan? Maksudnya sah tapi nggak ada pahalanya gitu. Kalau dia ini kan kalau wajib ya. Iya, Wajib. Sedangkan bedanya itu dia harus mengganti dari yang lain. iya. Kayak konteksnya puasa Ramadan. Ya puasa Ramadan. PTPN tadarusan bangun subuh. Ya lebih berat malah, kita udah puasa pagi sampai sore kadang apa pahalanya gitu ya. Sampai jam 3. Ya, misalnya padan lah ya, lembur dari pagi sampai malam, tiba-tiba gak ada gajinya gitu ya. Berat juga ya. Begitu kurang lebih gambarannya gitu ya. Udah kerja dari pagi sampai sore tapi nggak ada pahala ya, nggak ada uang gitu ya. Fayajuzu biniyatin minan nahar. Kalau puasanya itu puasa sunnah, maka boleh dia berniat di siang harinya, nahar. Idza lam yut'im syai'an min aklin aw syurbin, selama dia belum makan, belum minum. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah. Faqala, kemudian beliau berkata, hal indakum min syai', ya, apakah di sini ada sesuatu yang bisa dimakan, ada makanan atau tidak? Faqulna, maka kami mengatakan la, tidak ada. Ya. Qala fa inni idzan shaimun. Maka kalau begitu saya puasa. Jadi pas sarapan, sarapan tidak ada gitu ya. Akhirnya beliau mengatakan kalau gitu saya puasa, dan ini puasanya puasa sunnah. Bukan puasa Ramadan, bukan puasa wajib. Amma siyamul wajib fala yan'aqidu biniyatin minan nahar. Ya, maka kalau puasa wajib itu tidak dihitung dengan niat di siang harinya. Wala budda fihi min niyatil lail. Dan tidak ada, dan harus berniat di malam harinya. Nah, dan di sini ada satu garis ini. Ini adalah jawaban untuk semua kita yang sering bertanya. Ya, satu garis ini. Ini kesimpulannya. Sebutkan di sini wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan. Cukup niat satu kali di awal Ramadan. Li jami'i syuhur, untuk satu bulan penuhnya. Karena konteksnya di sini kita puasa Ramadan. Ramadan itu satu bulan. Jadi cukup kita berniat di malam pertamanya saja. Ya, di sini sebutkan takfi, cukup. Di malam Ramadan, malam pertama itu kita berniat bahwasanya besok kita mau puasa Ramadan. Nah, dengan niat kita yang pertama cukup untuk satu bulannya. Ya. Akan tapi ada lanjutannya di sini, nggak sampai sini. Wa yustahabbu, dan dianjurkan tajdiduha, memperbaharuinya. Tajdid ini memperbaharui, mengulang. Fi kulli yaumin, di setiap malamnya atau di setiap harinya, di setiap malamnya. Ya, kalau bisa kita ulang setiap malam berniat itu bagus. Tapi kalau kita mencukupkan diri dengan satu kali itu juga tepat. Ya, itu intinya. Gitu ya. Ya, karena di beberapa perbedaan itu dia sesuai dengan konteksnya. Ada yang mengatakan Ramadan itu 30 hari, satu bulan, ada cukup satu kali karena dalam satu konteks. Ada yang mengatakan bahwa dia itu terpisah. Terpisahnya itu bagaimana kita puasa, kemudian kita berbuka, dan ada jeda di sana kita puasa itu. Artinya nanti kalau kita mau puasa di hari kedua harus kita berniat lagi.
Nah, makanya disebutkan di sini seandainya kita mencukupkan diri dengan satu kali itu sudah benar, tepat. Tapi kalau misalkan kita itu memperbaharuinya setiap malam, maka itu juga bagus. Ya, bagus. Ya. Artinya kalau misalkan kita sudah berniat di malam hari pertama itu sudah aman gitu ya. Kalau misalkan kita lupa, Jangan sering lupa. kalau kita lupa di malam-malam yang lainnya, yang penting sudah. Gitu. Jadi insya Allah kalau terawih di GS nggak lupa. Karena ada tabayin atau tarawih dan witir itu kan hari kita berniat. Ada sih. Tapi kalau terawih di Lawata kemungkinan lupa. Udah diingatkan. Ya. Dan di sini tidak dibahas apakah dia dilafazkan atau tidak, maka jawabannya adalah sudah pasti. Dia untuk zaman sekarang sudah paham, ya, apalagi sudah belajar bahasa Arab itu, ya, bahwasanya dia itu tidak dilafazkan, ya, di dalam hati, dia itu lihat keinginan itu di dalam hati. Ya. Mungkin ini yang kita bahas ini kayaknya setelah ini agak panjang, soalnya anak kira sedikit tadi. Ya, ada pun pembahasan yang kedua ini bab kedua dia fil a'dzar al-mubihah lil fitri wal muftarat. Ya. Dua. Ya.